Al-ismu wa aqsamuhu. Kata benda dan pembagian-pembagiannya ada 3. Yang pertama min haitsun nau', dari sisi jenisnya. Yang kedua adalah min haitsul adad, dari segi jumlahnya. Yang ketiga adalah min haitsu ta'yin, dari sisi spesifik atau tidak spesifiknya. Yang pertama min haitsun nau', dari sisi jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mudzakkar, kata benda bergender maskulin atau laki-laki. Contohnya adalah rojulun, laki-laki, waladun, laki-laki, babun, pintu, kitabun, dan kitab. Kemudian yang kedua adalah mu'annas, kata benda bergender feminim atau bergender perempuan. Contohnya adalah, mu'annas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mu'annas hakiki, yang kedua adalah mu'annas majazi. Mu'annas hakiki adalah kata benda bergender feminim yang bisa melahirkan atau bisa bertelur. Sementara mu'annas majazi adalah kata benda bergender feminim yang tidak bisa melahirkan dan tidak bisa bertelur. Contoh mu'annas hakiki adalah imro'atun, perempuan, baqaratun, sapi betina, dajjajatun, ayam betina. Sementara mu'annas majazi adalah kata benda bergender feminim tetapi tidak bisa beranak dan juga tidak bisa bertelur. Contohnya adalah madrasatun, sekolah, kurrosatun, buku tulis. Kedua, min haitsul adad dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, kata benda tunggal atau hanya 1. Yang kedua adalah musanna, kata benda yang jumlahnya ada 2. Yang ketiga adalah jamak, kata benda yang jumlahnya lebih dari 2. Jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, kata benda yang ketambahan wawu atau nun. Yang kedua adalah jamak muannats salim, kata benda yang ketambahan alif atau ta. Yang ketiga adalah jamak taksir, kata benda jamak yang tidak ada rumusnya dan harus dihafalkan. Untuk pembagian-pembagian jamak ini akan kita bahas dalam bab terpisah. Yang ketiga adalah min haitsu ta'yin, dari sisi spesifik atau tidak spesifiknya. Yang pertama adalah kata benda nakiroh, kata benda yang tidak spesifik. Yang kedua adalah ma'rifah, kata benda yang sudah spesifik. Sekarang kita akan belajar apa itu nakiroh dan apa itu ma'rifah. Ma'rifah adalah madalla ala muayyanin au muhaddadin, segala sesuatu yang sudah spesifik atau sudah terbatas. Sementara nakiroh adalah madalla ala ghairi muayyanin au muhaddadin, yang tidak menunjukkan spesifik, yang belum spesifik atau belum terbatas. Mu'arraf ada beberapa. Contoh-contoh mu'arraf yang sudah ma'rifah adalah al-alam. Al-alam itu adalah nama suatu orang atau nama suatu daerah. Contohnya adalah Muhammad, Umar, Indonesia. Muhammad adalah nama orang, Umar nama orang, Indonesia nama daerah. Bisa juga nama desa, bisa juga nama kecamatan. Yang kedua adalah al-mu'arraf bi alif lam. Alif lam harus alif lam ta'rif. Karena alif lam akan kita bahas di bab terpisah, ada 2. Yang pertama adalah alif lam lil ma'rifah, yang kedua adalah alif lam liziyadah. Nah, yang bisa memakrifahkan suatu kata benda di sini adalah alif lam lil ma'rifah. Contohnya adalah al-kitabu. Kitabun itu nakiroh, tapi kalau al-kitabu itu adalah ma'rifah karena ketambahan alif lam ta'rif. Al-baitu, baitun saja itu adalah nakiroh, tetapi kalau ketambahan alif lam ta'rif menjadi al-baitu, maka dia menjadi ma'rifah. Kemudian al-mu'arraf bil idhofah, atau dia menjadi ma'rifah karena mudhof ilaih. Contohnya adalah babul fasli, pintu kelas. Kitabuhu, bukunya. Ini adalah mudhof ilaih yang dia menjadi ma'rifah karena mudhof ilaih. Kemudian domair, segala jenis domir itu adalah ma'rifah. Contohnya adalah ana, anta, huwa, huma, hum, hiya, huma, antuma, antunna, dan sebagainya. Seluruh domir-domir adalah ma'rifah. Berikutnya adalah al-asma al-isyarah. Contohnya adalah hadza, hadhihi, dzalika, tilka, dan sebagainya. Seluruh asma isyarah adalah ma'rifah. Kemudian al-asma al-mausulah, segala kata benda penghubung. Contohnya adalah alladzi, allati, alladzani, allatani, dan sebagainya.